Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Halo sahabat Anang Sudikdo. Kali ini saya kedatangan tamu dari jauh dari NTB Lombok yang bernama Bapak Alvan. Saya bacakan CV-nya sebentar. Bapak Alvan merupakan dosen di Lombok ya, di Universitas Hamsan Wadi Lombok, dan beliau juga sedang melakukan studi S3. Ini sudah tahap akhir. Insya Allah sebentar lagi akan ujian. Amin, amin. Ya, halo selamat siang Bapak Alvan. Oke, selamat siang Mas Anang. Sehat selalu ya. Alhamdulillah, Bapak Alvan gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, baik-baik. Oke. Ya, untuk ini Bapak Alvan ini sedang melaksanakan studi khususnya di dalam bidang bahasa dan pariwisata. Bahasa dan wisata ya Pak ya. Ya. Perkembangan bahasa Indonesia dikaitkan dengan pariwisata itu sebenarnya sangat hal yang sangat menarik dan sedang booming saat ini. Ya. Mungkin banyak juga di luar sana orang-orang yang belum mengetahui apa sih peran serta bahasa dan wisata. Boleh dijelaskan Bapak Alvan? Baik. Terima kasih Mas Anang. Ini numpang di kediaman pendopo beliau ini yang sangat luar biasa ini di Bantul ya Mas Anang ya. Ya, Bantul Yogyakarta. Terima kasih terkait dengan perkembangan bahasa dan wisata. Ini memang sesuatu yang baru. Kondisi Indonesia ini saat ini sedang boomingnya ya. Semua provinsi bahkan di NTB semua desa-desa itu bergentayangan, berbondong-bondong untuk menjadi desa-desa wisata. Eh, itu yang terjadi saat ini. Sehingga bahasa dan wisata itu satu kesatuan yang tidak bisa lepas. Karena tanpa adanya bahasa, ya, maka wisata itu tidak bisa jalan, Mas Ana. Oke. Contohnya misalnya, kalau ada orang asing, kemudian masyarakat sekitar tidak bisa berkomunikasi menggunakan bahasa asing, ya itu nggak bisa terjual itu hasil-hasil produksi daerahnya. Nah itu yang terjadi. Nah kaitannya dengan bahasa kita ya, bahasa daerah kemudian bahasa Indonesia yang kita cintai bersama, memang dengan adanya wisata ini perkembangan bahasa Indonesia, bahasa eh, daerah itu cukup ini harus bukan bergeser sih sebenarnya, ini berlomba-lomba bertarung. Nah, apakah yang memenangkan itu adalah bahasa asing atau bahasa daerah atau bahasa Indonesia, itu yang terjadi saat ini. Sehingga peran yang harus proaktif dalam hal ini adalah pendidik, guru-guru bahasa Indonesia dan pemangku kebijakan terkait dengan aturan penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa daerah di daerah-daerah wisata. Nah, ini yang perlu. Nah, untuk itu eh, bahasa Indonesia dan bahasa daerah bukan tergeser sebenarnya ya. Bergeser itu karena yang terjadi itu adalah dari hasil riset yang saya lakukan, itu bergesernya karena dari diri keluarga itu memang tidak ada kepedulian. Pertama itu yang terjadi. Yang kedua itu eh, keluarga atau pelaku wisata itu sebagian besar itu dimodali oleh orang asing. Biasanya begitu di daerah-daerah wisata, misalnya kalau di Lombok itu di Trawangan itu banyak orang asing yang punya, sehingga dia ya harus mengikuti perintah dari pemilik perusahaan. Itu yang terjadi. Nah, oleh karena itu mereka tahu aturan bahwa menggunakan bahasa daerah di tempat itu, menggunakan bahasa Indonesia di tempat itu, tapi karena pemiliknya itu dia ikuti branded istilahnya ya, brand untuk pemasaran skala internasional, maka mau tidak mau semua penamaan tempat, penamaan lokasi dan lain sebagainya itu lebih banyak bahasa Inggris. Nah, itu yang terjadi. Nah, kita bukan menafikan, ya, kita bukan melarang datangnya bahasa asing, tetapi yang jadi PR kita bersama adalah seorang guru harus betul-betul menerima kedatangan bahasa asing itu, dan bahasa Indonesia kemudian bahasa daerah itu yang harus diperkenalkan. Bagaimana caranya? Ya salah satu cara, mindset wisata itu pada dasarnya mereka itu kan datang untuk mengunjungi hal-hal yang baru. Misalnya nih, dia ingin tahu bagaimana bahasa daerahnya orang Jawa, bagaimana bahasa daerahnya orang Lombok, bagaimana bahasa daerahnya orang Sumatera. Itu tujuan utama orang berwisata, atau bagaimana budaya orang sekitar di daerah sana. Nah, tetapi saat ini yang jadi masalah adalah daerah ya atau pemilik rumah
yang dikunjungi itu kadang-kadang mindsetnya beda. Oh, saya harus bisa bahasa Inggris, saya harus menamakan nama tempat ini harus bahasa Inggris. Bukan begitu sebenarnya. Yang harus kita siapkan itu adalah nama tempat, nama daerah, nama istilah dan lain sebagainya. Itu harus kita pertahankan bahasa daerah atau bahasa Indonesia. Nah, yang kemudian ketika ada orang asing datang, di sana akan terjadi komunikasi. Nah, ini apa namanya? Itu kan komunikasi. Sehingga nanti ada peralihan, alih-alih kode misalnya kan. Oh, ini kalau bahasa Sasatnya seperti ini, bahasa Jawanya seperti ini, bahasa Indonesia seperti ini. Nah, sehingga itulah wisata yang sebenarnya, itu yang dicari sama orang luar sebenarnya kan. Bukan hanya berwisata mandi di kolam, mandi di laut, bukan seperti itu. Nah, mindset ini kalau dari subjeknya orang yang datang wisata itu tidak jadi masalah sebenarnya. Yang jadi masalah ini kita sendiri, penyedia wisata di sini. Nah, itu harus betul-betul bangga terhadap daerah kita, bangga terhadap bahasa kita, sehingga bahasa ini betul-betul dipelajari oleh orang luar. Dan harus yakin bahwa bahasa Indonesia ini bukan di luar itu diminati loh, ya. Banyak sekali kampus yang membuka jurusan bahasa Indonesia. Dan juga banyak sekali guru-guru yang dikirim, dosen yang dikirim untuk mengajar bahasa Indonesia di luar Indonesia ini. Nah, seperti itu Mas Ana. Ya, sungguh sangat luar biasa penjelasan dari Pak Alvan ya. Jadi intinya adalah peran penting bahasa Indonesia dalam hal pariwisata itu sangat diperlukan ya bahasa ya. Jadi di sini pentingnya peran pendidik, peran guru, ya, peran dosen juga ya, peran orang tua, peran warga, pemangku kebijakan untuk ya mempertahankan bahasa Indonesia di tengah eksistensi pariwisata saat ini ya. Walaupun memang banyak wisata asing yang datang ke tempat berwisata, saya di Lombok ya Pak ya. Jadi Lombok ya. Bagaimana sih agar bahasa Indonesia tetap digunakan? Bagaimana agar orang asing itu malah lebih memilih menggunakan bahasa Indonesia, bahasa daerah? Bagaimana cara mengenal bahasa daerah yang ada di Lombok ya? Bukan berarti malah justru warga lokal menggunakan bahasa asing untuk menerima wisatawan asing itu. Warga asing harus menguasai juga bahasa itu kan bahasa asingnya. Iya. Oke, orang asing menguasai bahasa asing, juga orang asing juga menguasai bahasa lokal atau bahasa Indonesia. Ya. Terima kasih. Ya. Oke. Terima kasih Pak Alvan atas waktu bincang-bincang kali, bincang-bincang yang sangat berharga sekali saat ini. Oke, terima kasih Jabat Anang Sudikdo. Perbincangan dengan Bapak Alvan jauh-jauh dari Lombok sudah selesai. Sampai ketemu di perbincangan selanjutnya. Salam Anang Sudikdo.